Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 319. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Setelah acara amal berakhir, Sahrul membawa Ariel dan mengucapkan banyak terima kasih. Mengetahui cara melanjutkan. Sekarang dengan bantuan Ariel, sekarang batu besar di hatiku akhirnya bisa diletakkan. Bagi Ariel, masalah ini hanya sedikit usaha. Di hadapan rasa terima kasih Sahrul yang berulang-ulang, itu membuatnya merasa sedikit malu. Bagaimanapun, Sahrul mengabdikan segalanya untuk rumah tercinta. Dan dia hanya melakukan hal kecil. Dibandingkan dengan usahanya, itulah perbedaan antara sikap dan ketulusan. Kakak Sahrul, saya juga bagian dari panti asuhan yang penuh kasih. Jika Anda mengatakan itu lagi, saya tidak akan pergi ke sana di masa depan, kata Ariel sambil tersenyum masam. Sahrul dengan cepat menghentikan kata-kata yang keluar dari bibirnya dan berkata, Oke. Aku tidak akan bicara. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang dan melihat lebih banyak. Anak-anak akan merindukanmu. Di pintu clubhouse, Ariel mengantar Sahrul pergi. Lucy dan Melissa juga pergi bersama. Dan mereka berdua pergi. Jelas Lucy memegang tangan Melissa. Dengan karakter Lucy, dia mungkin akan mengatakan sesuatu kepada Melissa. Namun, Ariel terlalu malas untuk mengkhawatirkan hal semacam ini. Tidak peduli apa yang dilakukan Melissa. Dia hanya perlu berpegang teguh pada ketulusannya terhadap Kaori. Apakah Melissa cantik? Kaori bertanya sambil tersenyum. Memegang tangan Ariel. Ariel merasa ini seperti ada semacam jebakan dalam kata-kata ini. Tetapi Kaori tersenyum cerah lagi. Seolah dia benar-benar bertanya. Tidak masalah bagiku bahwa dia cantik. Itu cukup untuk memilikimu di hatiku, kata Ariel. Kaori tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang masalah ini. Dan dia tidak menyadari bahwa Melissa menyukai Ariel. Apa yang dia katakan barusan hanyalah pujian tulus untuk Melissa. Pulanglah. Dengarkan ibu, kakek dan yang lainnya akan datang hari ini, kata Kaori dengan kepala tertunduk. Dia sebenarnya tahu tentang ini sejak lama. Tapi dia takut Ariel tidak bahagia. Jadi dia tidak melakukannya. Jangan beritahu Ariel untuk waktu yang lama. Ayo pergi. Ariel tidak senang. Orang-orang di keluarga Wijaya telah memberi mereka cukup banyak pelajaran. Sekarang mereka tidak memiliki keberanian untuk meminta masalah lagi. Sebagian besar dari mereka datang ke Bandung untuk mengambil keuntungan dari makanan dan minuman. Lucy dan Melissa sama-sama naik taksi yang sama. Tetapi mereka masuk ke taksi sambil mengenakan gaun mewah. Yang mengejutkan kakak laki-laki pengemudi. Dan kecantikan Melissa membuat kakak laki-laki pengemudi bahkan lupa untuk bermain meteran. Tuan, pergi ke Jalan Sunda, kata Lucy. Ketika mobil diparkir di jalan, Lucy membawa Melissa ke toko teh susu. Melissa, apakah kamu ingat tempat ini? Kata Lucy, melihat tempat yang akrab. Melissa berkata sambil tersenyum. Mengapa tidak ingat? Ini adalah markas rahasia kita. 3 saudara perempuan kita suka berendam di kelas demi kelas di sini. Kamu harus minum secangkir teh susu jika kamu menghemat uang. Masa lalu benar-benar nostalgia, Lucy berkata. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Jangan bertele-tele. Melissa berkata, apakah kamu menyukai Ariel? Lucy bertanya. Apakah kamu tidak menyukainya juga? Ini bukan hal yang tidak biasa. Melissa berkata, aku berbeda darimu. Meskipun aku menyukainya, aku tidak akan pernah menghancurkan hubungannya dengan Kaori. Lucy mengubur perasaan ini dalam-dalam. Dan berencana untuk menguburnya seumur hidup. Tetapi Melissa berbeda. Dia bisa merasakan agresivitas kuat Melissa. Lucy tahu bahwa sekarang Melissa tidak lagi lemah seperti dulu. Dan dia harus menjaga hubungan antara saudara perempuan. Dia berkewajiban untuk mengingatkan Melissa. Melissa berkata dengan ringan. Lucy menggertakkan giginya. Tetapi dia tidak berharap untuk berbicara begitu jelas. Dan sikap Melissa masih begitu kuat.
Apakah kamu ingin melihat perasaan tiga saudara perempuan kita dihancurkan karena kamu? Lucy berkata dengan dingin. Aku tidak pernah berpikir untuk menghancurkan perasaan siapapun. Saya hanya berpikir dia memiliki hak untuk memilih. Setelah mengatakan ini, Melissa berbalik dan pergi. Lucy mengepalkan tinjunya dan berteriak ke punggung Melissa. Jangan lupa, sebelum Anda diganggu, Kauri membantu kamu setiap saat. Saya tidak pernah memintanya untuk membantu saya. Dia memanjakan diri sendiri. Melissa berkata tanpa melihat ke belakang. Lucy berdiri tercengang di tempat. Dia tiba-tiba merasa bahwa hubungan selama bertahun-tahun, semuanya salah. Seolah-olah hanya dia dan Kauri yang menganggap serius hubungan ini. Dan Melissa tidak pernah memberikan ketulusannya. Melissa, yang berbalik dan pergi, memiliki ekspresi dingin. Ada air mata yang mengalir di pipinya. Jika saya tidak mengalami kesulitan, bagaimana mungkin saya tidak peduli dengan persaudaraan ini? Tapi saya harus melakukannya. Saya tidak bisa hanya melihat keluargaku menemui jalan buntu. Di villa tepi gunung, itu sangat hidup sehingga semua kerabat keluarga Lina datang menghadapi villa mewah. Ekspresi semua orang penuh dengan kecemburuan. Nirmala duduk di sofa. Baru pada saat inilah dia tahu kesenjangan antara dirinya dan Kauri. Villa mewah hampir 1 miliar tidak mungkin baginya untuk hidup dalam hidupnya. Memikirkan rasa superioritas yang pernah saya miliki karena Samuel. Bahkan dengan sengaja menunjukkannya di depan Kauri. Nirmala menganggapnya konyol. Bahkan jika Samuel mengeluarkan semua kekayaan bersihnya, dia mungkin tidak dapat membeli kamar di villa ini. Lina. Aku tidak menyangka kamu tinggal di villa yang begitu mewah sekarang. Kauri sangat makmur. Benar-benar membuat iri. Kalau saja aku punya anak perempuan seperti Kauri. Dengarkan ini lalu. Lina. Senyum di wajah bagai bunga yang mekar. Penuh sukacita. Inem. Aku memintamu untuk memotong buahnya. Cepatlah. Lina berteriak ke dapur. Sejak kerabat ini datang, Inem tidak pernah istirahat. Baik menyajikan teh dan menuangkan air atau memotong buah. Orang-orang ini seperti hantu kelaparan. Yang ketiga, bahkan kulkas dikosongkan. Bibi Lina, pengasuhmu sangat lambat. Aku menyarankanmu untuk memecatnya dan menggantinya dengan cepat. Itu akan menunda banyak hal. Marcel menatap dapur dengan penuh harap, berkata dengan jijik. Itu benar. Jika kamu tidak dapat melakukan hal kecil dengan baik, kamu masih bisa menjadi pengasuh. Jenny berkata dengan sedih, dan jarang memiliki kesempatan untuk menelepon seseorang. Dia tidak bisa tidak ingin mengalami perasaan ini. Ketika Inem berjalan ke ruang tamu dengan piring buah ketiga, dia berkeringat deras, dan berkata kepada Lina, hanya ada buah-buahan ini yang tersisa di rumah. Jika kamu menginginkannya, kamu hanya bisa keluar dan membelinya. Ketika berbicara dengan Lina, Inem berjalan melewati Marcel dan tidak memperhatikan situasi di bawah kakinya. Marcel sengaja meregangkan kakinya dan membuat Inem tersandung ke tanah. Buah itu jatuh ke lantai, dan Inem membelai lututnya dengan ekspresi menyakitkan. Kamu tidak hanya pandai melakukan sesuatu, tetapi kamu juga tidak pandai melihat. Tidakkah kamu melihat kakiku di sini? Atau apakah kamu sengaja menginjakku? Marcel mendahului dan menyalahkan Inem. Lina juga marah ketika dia melihat buah itu berserakan di lantai. Dan memarahi, Inem, apakah kamu sengaja mencoba mempermalukanku? Kamu tidak dapat melakukan hal kecil ini dengan baik. Inem tidak tahu di mana dia telah menyinggung orang-orang ini. Dan sejak mereka datang, dia terus mencari masalah. Tentu saja dia tidak bisa memahaminya. Karena Marcel sendiri adalah karakter yang takut dunia tidak akan kacau. Dia akan menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. Dan di dalam hati Marcel, karena Inem hanyalah seorang pengasuh, dia harus dipanggil olehnya. Bagaimana mungkin Marcel melewatkannya ketika dia bisa mencerminkan keunggulannya? Lebih penting lagi, sekarang Ariel tidak ada di rumah. Dia bisa menjadi tidak bermoral. Maaf, aku tidak hati-hati. Inem menundukkan kepalanya dan berkata, kebetulan. Marcel mencibir dan berkata, jika kamu tidak sengaja menginjak kakiku, kamu tidak berencana untuk melepaskannya begitu saja. Aku keponakan Lina. Kamu seorang pengasuh. Katakan padaku. Maaf. Bisahkan. Meskipun Inem merasa bersalah di dalam hatinya, dia masih berkata,
Maaf, aku tidak bersungguh-sungguh. Marsek tersenyum bangga. Tetapi dia hanya bisa mendesah bahwa itu baik untuk menjadi kaya. Dia akan menyewa pengasuh. Di rumah, ada orang yang menunggumu setiap hari. Dan kamu masih bisa bersenang-senang. Mengapa kamu masih duduk di sana? Menunggu seseorang untuk mengasihanimu. Jenny berkata dengan aneh dari samping. Inem ingin berdiri. Tetapi lututnya terbentur ketika dia jatuh. Dan itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa berdiri sama sekali. Pada saat ini, pintu villa dibuka. Ariel dan Kauri kembali ke rumah. Bersambung.